Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirul Anam dan di samping saya ada Mas Malik. Beliau selaku peternak burung perkutut yang sekarang sudah sukses di bidang peternakannya. Langsung saja kepada beliau agar beliau memaparkan tentang peternakan perkututnya. Silahkan Mas. Ya, pertama-tama ya saya jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. Ya, saya juga dikatakan master, ya tidak ada master di sini. Semuanya juga semua yang punya pengalaman pasti tidak ingin dikatakan master, karena intinya sama-sama masih belajar. Itu pun tetap disebut belajar. Kenapa belajar? Karena di bidang perkutut ini tidak semerta-merta seperti orang gampang membalikkan telapak tangan. Istilahnya tidak gampang membalikkan telapak tangan seperti ini. Tetap pasti ada kendala, tetap juga pasti ada yang gampang. Tergantung rezekinya orang masing-masing. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau dari sila-sila perkutut kan dibagi menjadi dua jenis. Ada yang biasa, ada juga yang istimewa. Kalau yang seperti biasa itu seperti burung bangkok, itu biasa ya. Kalau istimewa itu seperti burung lokal, katuranggan. Katuranggan itu kan katur dan ranggan. Katur itu kan istilahnya ada ciri, dan ranggan itu ada pemberitahuan melalui badan. Sedangkan bangkok istilahnya hanya didengar bunyinya saja, hembungan dari segi suara. Kalau istilah orang Madura ada yang engkel, kalau yang sudah internasional irama, depan, tengah dan ujung. Itu kalau yang internasional pakemnya udah. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Untuk kendala biasanya apa saja yang dialami dalam peternakan perkutut ini, Mas? Kendala itu ya satu, bisa juga dari tempat kendala. Dua, bisa juga dari keluarga. Kenapa saya bilang keluarga? Kalau seorang penghobi ini tidak ada dukungan dari istri ataupun keluarganya lain, maka tidak akan segampang, kata saya tadi, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Yang ketiga, kadang cuaca. Yang keempat, masih banyak salah tafsir. Kita bilang ini buat laki-laki, ternyata nyampe 1 tahun 2 tahun bisa nelor. Ya, ada suaranya fisiknya perempuan, tapi ternyata bunyinya laki-laki. Karena ada seperti itu. Atau sebaliknya, ada yang suaranya laki-laki tapi fisiknya perempuan. Jarang. Soalnya kemarin itu pernah, sudah punya teman saya sendiri, ya saya juga pernah ngalami. Saya kira itu jantan, udah nyampe rumah teman ternyata bertelur. Nah gitu. Nanti ya banyak istilahnya. Makanya saya bilang dari awal, tidak ada master di sini, sama-sama saling belajar. Tapi yang namanya hobi itu kalau bisa mendatangkan rezeki, bukan hanya hobi. Intinya seperti itu. Kata teman saya, ataupun kita kumpul-kumpul sama-sama berbicara bagaimana rezeki itu ikut kita, bukan kita yang cari rezeki. Intinya kan seperti itu. Yang kebetulan saya sekarang ini tidak main di perkututnya, tidak main di bangkok sementara, karena kalau saya di bangkok otomatis pekerjaan saya yang di rumah itu keteteran. Soalnya kalau mau kita ikut mendapatkan rezeki, katanya tadi mau mendapatkan rezeki, otomatis kalau kita ikut ke bangkok
otomatis kita ikut kegalangan. Makanya saya cuma terjun ke cemani atau bisa juga ke warna saja. Kalau hal-hal yang lain ya saya tergantung peminat. Kalau peminatnya suka yang lokal ya saya kasih tahu yang lokal. Kalau misalnya senang yang warna yang saya tawarkan. Kalau masalah harga tergantung si penjual dengan pembeli. Beda kita dengan masuk ke minimarket dengan sudah ada label satu jenis barang sudah ditentukan. Kalau misalnya burung nggak bisa, sama dengan halnya dengan cincin itu nggak bisa. Kalau kita menawar sekian, kadang si penjual merasakan tidak ada kecocokan, harga otomatis kan tidak akan lanjut. Yang namanya transaksi kan seperti itu. Mana Mas Anam, kalau sampean mungkin ada yang kurang atau gimana? Tadi kan masnya sudah menjelaskan tentang jenis perkutut. Nah, jenis perkutut apa yang biasa disukai oleh kalangan masyarakat? Kalau menengah ke atas ya. Ya. Istilah menengah ke atas itu orang yang memiliki uang lah. Menengah ke atas. Kalau mungkin masalah harga nggak terdengar seperti 500.000 atau 1 juta atau di atasnya, itu kan hal biasa karena mereka menengah ke atas. Kebanyakan orang yang menengah ke atas itu kebanyakan ngambil bangko, tapi tidak menutup kemungkinan yang menengah ke atas juga senang ke lokal. Salah satu contohnya kayak perkutut kolbuntet ya, hitam itu, dan tepuknya cuma sampai dada. Ada juga yang seneng ke Majapahit, tergantung seleranya masing-masing. Tetapi pada umumnya orang yang menengah ke bawah itu pasti ngambil yang biasa. Soalnya kenapa? Karena kepercayaan orang-orang dulu itu lebih istimewa yang namanya lokal. Kenapa disebut istimewanya karena lokal? Karena saya sendiri meskipun saya itu senang yang namanya burung bangko, tapi saya tidak terlalu senangnya. Kenapa? Karena ada tingkatan. Kadang burung bangko itu ada yang tambah tua, tambah berumur, suaranya nggak karuan. Ada juga yang tambah tua berumur, burung bangko itu ada yang tambah bagus, ada. Tapi kalau yang namanya segi bunyi itu tetap ada di lokal. Tambah tua ya tetap seperti itu. Kalau misal burungnya itu dasarnya engkel, terus engkel, nggak akan berubah panjang ataupun kecil. Tambah tua tambah bagus. Dan lagi yang namanya burung lokal itu kebanyakan untuk dijadikan penanda, entah itu dapat rezeki, entah itu datangnya tamu, seperti itu. Sama halnya orang dulu itu kan senangnya cuma dua. Kalau dari segi yang disebut anggungan, ya termasuk burung perkutut dengan putar pelung. Kalau istimewa putar pelung itu hanya memberikan jarak memberitahu waktu kapan jam berapa kan berbunyi, sedangkan di gaturanggan itu kan ciri yang ada di badan memberitahuan. Itu saja. Kalau masalah harga, saya tetap dari awal tadi sudah memberitahu bahwasanya tergantung si penjual dengan si pembeli, harganya sekian berapa, dengan seperti itu. Kecenderungan. Untuk penghasilan sendiri itu biasanya emasnya itu memperoleh keuntungan berapa per bulan kira-kira saja? Kalau kita main omset kecil, mau omset kecil ya. Kalau omset kecil itu tergantung banyaknya burung. Kalau semakin banyak burungnya, untungnya semakin besar. Kalau istilahnya diborong ya Mas ya. Kalau diborong
Kalau kita sudah memiliki burung istimewa, istimewa itu seperti ini. Ada cirinya yang berbeda, entah itu kadang bulunya yang nyeleneh, entah itu kadang fisiknya. Fisik kan ada yang seperti perut bumi, agak jari-jari tiga itu kan agak bengkok semua, kadang nggak bisa nengger, sering ada di bawah, kadang juga seperti itu. Kalau 500 per bulan bisa, per bulan itu bisa tembus. Tapi kalau untuk istimewa, untuk per bulan saya nggak bisa jawab. Masalahnya kenapa? Tergantung peminat. Tergantung peminat. Kalau peminatnya itu per bulannya ada, ya mungkin bisa nyampe 1 juta. Bisa. Tapi kalau peminatnya kurang, ya bisa nggak jamin juga, nggak nyampe juga 500. Tapi kalau dikeruskan untuk biaya pakan, per 1 burung itu dalam 1 kilonya bisa bertahan 4 bulan 5 bulan, jadi nggak terlalu pusing. Kalau ini main per ekor ya, kalau main apa, maaf ya saya sambil rokok sambil apa, kalau main banyak istilahnya koloni itu kan dijual misalnya 10 ekor sekian kan, bisa seperti itu. Satu orang bisa ngambil banyak kan, bisa nyampe 1.000 ataupun 1 juta, tergantung kitanya, si penjual dengan si pembeli ada kecocokan harga apa tidak kan, seperti itu. Kalau masalah per bulan tadi, insya Allah bisa. Kata saya gariskan insya Allah, karena saya dalam agama saya kan mendasari itu insya Allah. Kalau saya memastikan pasti tidak bisa, karena tergantung pasaran. Udah dengan kita menjual sembako, kalau sembako itu kan tiap hari tetap muter, tiap hari, karena kebutuhan hidup seperti beras itu kan tiap hari pasti ada, pasti orang beli. Kalau burung kan belum tentu musiman gitu. Boleh bagi tips dan triknya Mas terkait cara merawat burung perkutut ini, dari segi pemberian makan, pemberian minum, pembuatan kandang gitu Mas. Intinya satu, kalau masalah bersih yang otomatis kan tetap dijaga, namanya kebersihan. Kalau trik nggak ada trik, soalnya bukan, kalau trik itu kan ibaratkan orang main sulap ya, ada caranya, ada pengecohannya kan gitu. Itu kalau trik. Kalau cara itu yang sering kita yang sering kita lakukan tiap hari. Nah, halnya gini, kalau kita itu sering, kebiasaan kita bersih ya, kalau burungnya sering bersih, kita juga bersih, otomatis ada dampaknya tersendiri. Kalau burungnya itu nggak bersih, istilahnya tempatnya kotor, otomatis kan juga orangnya kan juga risih kan, burungnya juga risih juga. Kalau halnya seperti ini, sudah kebiasaannya bersih, dapat kotor, otomatis kan burung tersebut juga nggak enak. Tergantung si perawat. Tapi intinya jangan jangan memaksakan keinginan kita. Burung itu juga punya insting. Boleh kita bisa, kalau kita ikut burung itu ikut kita, tidak mungkin. Masalahnya kenapa? Kita kan punya pikiran, dia nggak punya pikiran. Kalau kita punya menyambung rasa, istilahnya rasa itu kan rasa enak, rasa nyaman, rasa aman. Kita cuma bisa beri itu. Kalau burung itu rasa enak, nyaman, otomatis dampaknya ke kita enak juga. Salah satu contohnya dia bisa berbunyi tiap hari, kasih apa istilahnya, terima kasihnya dari bentuk bunyi lah, itu rasa terima kasih. Yang kedua, rasa terima kasihnya juga burung itu diam, bukannya nggak gerak, nggak gelabakan dan gitu kan, enak dipandang. Misalnya sangkarnya bagus, burungnya gelabakan terus,
burungnya nggak mau bunyi, otomatis kan orangnya yang lihat saja otomatis sudah nggak enak, apalagi orang lewat kan seperti itu, pasti dianggap oh orangnya ini nggak tahu merawat burung kan gitu, intinya seperti itu. Tapi yang jelas yang namanya burung itu gimana kita harus tahu karakter burung, jangan kita yang harus burung ikut kita ya. Nah itu saya salah satu contoh kan banyak burung kalau nggak enak langsung dilempar kan ada seperti itu. Atau sangkarnya diputer biar jinak, itu bukan, itu pelampiasan. Sudah tahu burung itu kan sifatnya gesit, mana ada burung nggak gesit kan seperti itu. Kalau untuk mau menjinakkan otomatis harus ada proses, intinya juga sabar. Seperti mas yang kesini juga kan proses kan itu, proses dimana dari tahap kita dari bawah ke menengah ke atas. Dan kalau sampean ini kan masih di bawah dulu, baru nanti menjajaki lihat karakter ya, sama seperti burung, karakter burung. Setelah karakter itu kan dari karakter, setelah karakter itu kan ada lagi kebiasaan. Karakter itu kan beda dengan kebiasaan, beda jauh. Istilahnya kalau orang sabar sama tapi tak serupa. Baik, terima kasih Mas ya atas waktunya dan atas ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan Mas Malik ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.